materi etika, moral, dan nilai. Baik, sebelumnya alhamdulillah kita dapat berkumpul di malam ini dengan sehat walafiat. Semoga teman-teman diberikan kesehatan di hari ini. Baik, saya Imelda Priskanul Aini selaku moderator dan presentator. Ada juga teman saya, bisa diperkenalkan Mbak, Mas. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM akhir 199, saya sebagai presentator pertama. Selanjutnya, untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karisma Kirati Nabila, NIM akhir 194. Sebagai presentator kelima. Perkenalkan, nama saya Salman Isbul Farisi, NIM akhir 202, presentator keempat. Nama saya Nabila Setiawati, NIM akhir 205 sebagai presentator ketiga. Baik teman-teman, untuk daring hari ini dimulai dari pembukaan, dan yang kedua ada penjelasan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab. Sebaiknya sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, dimohon untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang etika, moral, dan nilai. Untuk presentator pertama dipersilakan. Terima kasih Mbak Imelda. Etika, moral, dan nilai. Pengertian etika. Etika sebagai refleksi manusia tentang apa yang dilakukannya dan dikerjakannya mempunyai suatu tradisi yang panjang. Istilah etika itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yakni etiquette, yang berarti tata pergaulan yang baik antara manusia dan peraturan atau ketentuan yang menetapkan tingkah laku yang baik dalam hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, pengertian etika dan tata krama pergaulan berarti sopan santun atau tata sopan santun antar sesama manusia. Etika dibagi menjadi dua macam, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai suatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Etika normatif. Etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dan dijalankan oleh manusia. Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah dan norma yang disepakati di masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik etika. Yang pertama, etika bersifat mutlak dan absolut. Artinya, sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Contoh, membunuh dan merampas hak atau milik orang lain merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak bermoral. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Umumnya, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Contoh, apabila ada individu yang mencuri, meskipun tidak diketahui oleh orang lain, tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar etika dan norma. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, yakni batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya oleh perbuatan yang dilakukan oleh manusia
atau individu itu sendiri. Contohnya, setiap manusia tentu diajarkan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka lambat laun manusia akan mengetahui perkara yang baik dan buruk sehingga akan terbentuk dan tertanam di hatinya. Yang keempat, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah manusia. Yang kelima, etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Contohnya, perilaku dan perbuatan yang buruk dianggap sebagai etika yang buruk, sedangkan perilaku dan perbuatan yang baik maka dianggap sebagai etika yang baik pula. Selanjutnya, macam-macam etika dalam ilmu etika. Yang pertama, etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus merupakan jenis etika berupa penerapan konsep moral standar dalam situasi kehidupan yang khusus. Yang ketiga, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan macam-macam etika yang berupaya untuk membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia. Yang keempat, etika normatif. Etika normatif merupakan jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral untuk dianggap dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kelima, etika profesional. Etika profesional merupakan jenis etika yang dikenakan pada karyawan di perusahaan atau sebagai anggota profesi. Yang keenam, etika bisnis. Yang ketujuh, etika teknik. Etika teknik tentang memberikan kebajikan, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang sebagai insinyur untuk secara bertanggung jawab menghadapi masalah moral yang diangkat oleh aktivitas teknologi. Yang kesembilan, etika berbasis ilmiah. Etika berbasis ilmiah dapat merujuk pada etika dalam sains. Etika ilmiah adalah cabang etika terapan. Etika ilmiah adalah bagian dari etika profesional, aturan perilaku khusus yang dipatuhi oleh orang-orang yang terlibat dalam pengajaran yang disebut profesi. Yang kesepuluh, etika biosentris. Etika biosentris mengacu pada teori yang memandang semua kehidupan memiliki nilai intrinsik yang dikenal sebagai etika biosentris. Yang ke-11, etika ekosentris. Etika ini menekankan pada keutuhan ekologis. Etika ekosentris adalah etika holistik daripada etika individualisme. Yang ke-12 adalah etika agama. Dalam penerap lainnya, jenis etika ini juga dikenal dalam lembaga agama yang ada di seluruh dunia. Penerapan etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, penerapan etika di sekolah, yaitu menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Yang kedua, memberi sopan terhadap guru maupun warga sekolah. Yang ketiga, tidak mengotori dan merusak fasilitas sekolah. Selanjutnya, dilanjutkan oleh mohon maaf Mbak Imelda, saya teruskan atau Mbak Imelda? Baik, teman-teman, mungkin ada yang tahu penerapan etika itu di mana saja sih selain tadi yang di kehidupan manusia ya teman-teman, di sekolah itu di dalam kehidupan manusia itu kita penerapan etikanya di mana aja selain di sekolah? Bisa bantu jawab teman-teman? Di masyarakat, Mbak. Selain di masyarakat di mana lagi ya teman-teman? Kehidupan sehari-hari, Mbak. Iya benar banget teman-teman semua, tadi ada yang di masyarakat, di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bisa dilanjut untuk slide-nya Mbak Amel. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Mbak Amel bahwa penerapan etika dalam kehidupan manusia yang pertama itu di sekolah ya. Nah, yang kedua ini penerapan etika dalam keluarga. Jadi, penerapan etika dalam keluarga itu sangat penting karena mengingat materi yang udah kita bahas waktu kita pendidikan dasar itu kan membangun karakter di lingkungan keluarga itu juga sangat penting. Nah, salah satunya penerapan etika. Ada yang salah satunya menghormati orang tua dan anggota keluarga. Yang kedua, saling menghargai keputusan satu sama lain. Yang ketiga, mendengarkan nasihat
yang diberikan oleh orang tua. Untuk selanjutnya yang ketiga ada penerapan etika di masyarakat. Tadi ada teman-teman yang ngejawab ya, etika di masyarakat. Nah, itu sangat penting banget. Dari mulai kalau menurut aku yang paling penting itu pertama di keluarga, baru di sekolah, baru kita di masyarakat. Karena dimana kalau kita bisa menghargai orang di keluarga, pasti menghargai keluarga, pasti kita bisa menghargai teman-teman yang lainnya. Nah, penerapan etika di masyarakat ini salah satunya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyinggung ras dan suku maupun agama saat bersosialisasi, saling tolong menolong saat tetangga mengalami kesusahan. Selanjutnya, nah kalau dari keluarga, sekolah, dan masyarakat itu termasuk etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih manfaat etika itu? Bisa dilihat yang pertama, keberadaan kita akan lebih dihargai oleh orang di sekitar kita. Nah, tadi udah aku jelasin kalau kita menghargai pertama kita menghargai keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, pasti nantinya kita di sekolah pasti kita menghargai teman kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Untuk yang kedua, dengan adanya etika kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak karena kita adalah negara hukum. Jadi sebaiknya aturan-aturan itu diterapkan dengan baik dan bertindak dengan baik. Yang ketiga, kehidupan akan lebih terasa harmonis. Jadi kalau kita saling menghargai, saling menerapkan etika di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat, pasti kehidupan kita pasti akan harmonis. Dimana kita itu saling, ya bahasanya saling menghargai, saling bercanda. Untuk yang keempat, dapat menghindari ketegangan atau konflik yang akan terjadi dalam lingkungan sosial. Untuk yang kelima, terciptanya sikap saling menghargai. Nah, di sini manfaat etika itu lebih ke menghargai, tapi tidak hanya menghargai ya, tadi udah ada dijelasin kita bisa berhati-hati bertindak, kehidupan terasa harmonis, dan menghindari ketegangan atau konflik. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Nabila. Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang baik, yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu yang memiliki nilai apabila berguna dan berharga, nilai kebenaran, nilai estetika, nilai moral, nilai religius, dan nilai agama. Nilai merupakan kualitas yang bermakna bagi kehidupan manusia, perorangan, masyarakat, bangsa, dan negara. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi dan reaksi sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Nilai akan menjadi tujuan hidup yang ingin diwujudkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai pendidikan budaya dan moral bangsa. 1. Religius, 2. Jujur, 3. Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa ingin tahu, 10. Semangat kebangsaan, 11. Cinta tanah air, 12. Menghargai prestasi, 13. Bersahabat atau komunikatif, 14. Cinta damai, 15. Gemar membaca, 16. Peduli lingkungan, 17. Peduli sosial, 18. Tanggung jawab.